Bab 191 Master Tingkat Dewa Lanjutan. Saat Susi, Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben melindunginya, dan membuat bawahan Sano tidak dapat mendekatinya, Jilson Lee duduk di kerumunan orang dan memulihkan kekuatannya sejenak. Sekarang dia merasa tenaganya sudah lumayan pulih, luka dalamnya memang sudah baikkan dibanding yang tadi. Dia melihat Susi, Leo dan Ardam dikepung banyak orang. Susi sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Saat bawahan Sano seperti belalang mengepung dia sambil menggigit bibirnya dan berusaha sekuat tenaga mengalahkan satu persatu lawan, berusaha agar lawan tidak menyakitinya. Leo sudah ditangkap menggunakan jaring, sedang ditarik oleh bawahan Sano dengan sekuat tenaga, dan dia sudah dijatuhkan oleh bawahan Sano. Saat bawahan Sano ingin memotong dan menusuknya, dia menggunakan pistol tidak berhenti menembak bawahan Sano. Dia berjuang untuk bebas dari jaring anak buahnya Sano, tapi tetap tidak bisa lepas. Ardam sudah jatuh di tanah, dan dia berusaha menggunakan kedua pisaunya memotong pedang satu-satu. Kedua pisau yang dia miliki adalah senjata kelas atas, mata pisaunya yang tajam hingga bisa memotong besi. Pedang yang dipakai oleh lawan bertarungnya saat mengenai pisaunya, langsung patah. Jika dia tidak menggunakan senjata kelas atas untuk melindungi dirinya, sepertinya dia akan terluka parah. Semua orang berjuang demi melindungi dia. Mereka setia, mereka berjanji pada Jilson Lee, akan menjadi temannya, makanya mereka menepati janji, tidak akan meninggalkannya. Mereka tidak mudah untuk berjanji, tapi jika mereka sudah berjanji maka mereka akan berjuang untuk menjaga persahabatan ini. Di antara mereka sebenarnya tidak ada yang mendapat keuntungan apapun, yang mereka dapatkan hanyalah kesetiaan dan persahabatan. Terima kasih, sudah sangat baik padaku. Jika aku Jilson Lee hari ini tidak mati, aku pasti akan menggunakan seluruh hidupku untuk membalas budi kalian. Masih sedikit lagi, jika kekuatanku bisa pulih sedikit lagi, mungkin aku akan ada kesempatan mengalahkan Sano. Hari ini aku sudah melakukan dua kesalahan. Pertama, aku terburu-buru untuk menang, dan mengabaikan kekuatan yang dimiliki Sano. Aku tidak seharusnya buru-buru untuk menyerang Sano. Kedua, aku sudah terbiasa bertarung sendiri, dan aku melupakan timku sendiri. Aku tidak benar-benar membagi tugas untuk semua, aku masih belum terbiasa bertarung dengan tim. Cuma, aku sudah mulai terbiasa ada kalian, aku tahu bagaimana kalian membantuku. Jilson Lee memejamkan mata lagi, dengan cepat mengumpulkan energi ki sejati di dalam tubuhnya. Hahaha, Jilson Lee sudah tidak sanggup lagi. Tadi baru saja dia membuka mata sekarang sudah memejamkan mata lagi, bahkan dia sudah tidak menginginkan anggota timnya lagi. Hanya tersisa Tuan Muda Ben, hanya membereskan Tuan Muda Ben, maka bisa dengan mudah membereskan Jilson Lee. Kalian semua dengar, sekuat tenaga mengepung dan kalahkan Tuan Muda Ben, lalu bunuh Jilson Lee. Arifin Han dengan sombongnya berteriak, ekspresinya tidak menggambarkan kepuasannya. Tetapi, tidak ada yang memperdulikan Arifin Han. Lautan manusia masih tetap dibagi menjadi beberapa bagian, ada beberapa yang berusaha mengepung Susi, ada yang berusaha mengalahkan Ardam, ada yang berusaha mengeroyoki Leo. Ada apa sebenarnya ini? Melihat tidak ada orang yang memperdulikannya, Arifin Han melihat Rio, Briani dan Sano dengan terkejut. Rio merasa malu, sedangkan ekspresi Briani masih tetap datar. Mata Sano terlihat tatapan menghinanya, dengan tegap dan gagah berkata, sekuat tenaga kepung Tuan Muda Ben. Mendengar ucapan Sano, semua orang langsung berubah, hanya tersisa sebagian kecil yang mengepung Susi, Leo dan Ardam, dan sisa orang lainnya dengan liar menyerang Tuan Muda Ben. Kurang ajar. Tuan Muda Ben mengeluarkan teriakan yang aneh, dia mencibirkan bibirnya, melihat segerombolan orang tiba-tiba menyerang dirinya, langsung bertarung dengan begitu banyak orang. Di lautan manusia ini ada banyak master, ada beberapa dari mereka yang menggunakan pisau dan pedang berharga mengibaskan ke arahnya, ada beberapa orang melompat tinggi-tinggi dan menyerangnya dari udara. Jumlah orangnya terlalu banyak, saat segerombolan orang ini menyerang dia, petarung yang melompat tinggi langsung membentuk tembok pengepungan. Dia melihat begitu banyak lawan yang mengepung dan ingin membunuh dirinya, dia langsung menggunakan kipas putihnya sekuat tenaga mengipaskan semua orang, sekuat tenaga menahan serangan lawan, dan melindungi Jilson Lee yang duduk di belakangnya. Kak! Melihat segerombolan orang berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Tuan Muda Ben dan Jilson Lee, Susi menggigit giginya dan mengibaskan kapaknya yang besar, dan membantu Jilson Lee mengalahkan beberapa lawan. Setelah serangan kapak ini, kekuatan Susi semakin melemah, dia melihat dirinya tidak bisa melindungi Jilson Lee, matanya terlihat rasa putus asa. Jika Jilson Lee hari ini mati, dia juga tidak akan kembali hidup-hidup, dia akan membunuh semua orang yang bisa dibunuhnya, dia pasti akan melawan Sano sampai titik darah penghabisan. Apakah kita akan dibunuh? Ardam terbaring di tanah, matanya melihat banyaknya pisau yang mengarah padanya, dia langsung menahan semuanya dengan pisaunya. Tenaga puluhan orang yang menyerangnya di saat bersamaan sangatlah besar, langsung membuat sebuah lubang kecil di tanah. Ardam hanya merasa kedua tangannya sangat sakit, jantungnya juga berdebar sangat kencang.
Ia berjuang dengan keras melindungi dirinya dengan kedua pisau itu, melihat satu persatu lawan yang ganas, matanya juga pelan-pelan menunjukkan rasa putus asa. Leo menembakkan satu peluru pada salah satu lawan yang menyerbunya, dia langsung menarik pelatuknya. Hanya terdengar suara peluru yang keluar dari pistolnya, wajahnya juga sudah memucat. Kak Jilson, aku sudah tidak dapat bertahan lagi. Di saat tembok manusia yang mengepung Tuan Muda Ben semakin tebal, dia melihat semakin banyak orang yang membentuk posisi pertahanan dan dengan sadis menyerangnya, bola matanya langsung membesar. Dia langsung berbalik melarikan diri, dan menarik Jilson Lee yang sedang memulihkan tenaganya. Barulah dia menunjukkan jurus berpindah, dan terdengar suara tabrakan dia dengan seorang master. Orangnya terlalu banyak, jurus berpindah dia bahkan tidak bisa digunakan, kecepatan dia terlalu cepat saat membawa Jilson Lee kabur, tabrakan kali ini, langsung membuat dia pusing. Hahaha, Jilson Lee, kamu sudah tamat. Masih tidak mau berlutut meminta ampun? Dan membiarkan kami melihat wajah malangmu? Hari ini Arifin Han sangat bahagia. Dia sangat membenci Jilson Lee, semakin Jilson Lee menderita, dia semakin bahagia. Dia sangat menginginkan Jilson Lee mati, melihat tim Jilson perlahan-lahan kalah dan hampir jatuh di tangan anak buahnya Sano, dia tidak dapat menahan tawanya yang jahat. Melihat Jilson Lee yang hampir dibunuh, wajah Rio menunjukkan senyum yang aneh, wajah Briani masih tetap datar. Sano berdiri dengan tegap, wajahnya terlihat senyum yang sinis. Suruh aku Jilson Lee berlutut dan memohon ampun? Jilson Lee tiba-tiba membuka matanya, di wajahnya menunjukkan senyum yang aneh. Kamu tidak mau memohon? Wajah Arifin Han sangat ganas. Tidak, Jilson Lee sedikit tersenyum. Saat lawan di sekitar Jilson Lee dengan sadis mengibaskan pisau kepada dia dan Tuan Muda Ben, dia dan Tuan Muda Ben hampir mati di tangan lawan. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya mengeluarkan energi ki sejati, dan mengibas kedua tangannya, energi ki sejati berwarna hitam langsung muncul di luar badan dia dan Tuan Muda Ben, dan membuat dia dan Tuan Muda Ben dilindungi oleh energi ki sejatinya. Di saat itu, Jilson Lee memegang lengan Tuan Muda Ben, kakinya dengan pelan mengeluarkan tenaga energi ki sejati di luar tubuhnya langsung menghalangi pisau lawan, dengan cepat mereka berdua menuju ke arah Susi, Leo dan Ardam. Master tingkat dewa lanjutan, perisai energi ki sejati. Jilson Lee, apakah master tingkat dewa lanjutan? Saat Jilson Lee menyelamatkan Tuan Muda Ben, Susi, Leo dan Ardam, dan terbang menuju Sano, Sano dan Rio yang berdiri di depan pintu mewah tidak dapat menahan menarik nafas dalam-dalam. Siapa sebenarnya Jilson Lee? Rupanya dia bisa menunjukkan perisai energi ki sejati? Tidak mungkin, tidak mungkin. Master tingkat dewa lanjutan, ini adalah hal yang langka, dia tidak mungkin master tingkat dewa lanjutan. Wajah Arifin Han memucat, melihat Jilson Lee ke arah mereka berteriak. Bab 192 semuanya bersatu, kemenangan pasti milik kita. Di saat itu, kedua tangan Jilson Lee mengangkat Leo, Tuan Muda Ben, Ardam dan Susi berempat, di luar tubuhnya terbungkus aura yang berbenyuk bundar, dia membawa semua terbang melewati lautan manusia, langsung muncul di hadapan Sano, Rio, Arifin Han dan Briani. Tatapan matanya yang dingin meletakkan anggota timnya dan berjalan dengan cepat ke arah Sano. Tatapan mata Sano perlahan berubah, karena dia telah merasakan aura membunuh dari Jilson Lee. Saat Jilson Lee berjalan ke hadapannya, dia langsung muncul di belakang Jilson Lee, dan langsung menebaskan pedang flamat ke arah Jilson Lee. Tameng energi sejati Jilson Lee langsung bergetar. Dia hanya tertawa sinis, dia membalikkan badan dan menusukkan besi berkarat itu ke tubuh Sano. Sosok Sano langsung menghilang, dengan cepat berpindah ke sebelah kiri Sano, dengan kuat menebas ke arah Jilson Lee. Tameng energi ki sejati Jilson Lee sekali lagi bergetar. Tameng energi ki sejati merupakan kekuatan yang dimiliki oleh master tingkat dewa lanjutan. Master tingkat dewa lanjutan tentu sudah tidak takut pada peluru, dengan mata kosong bisa melihat tepat arah peluru, saat peluru yang mengarah padanya dia bisa dengan cepat menangkap peluru itu. Sedangkan master lainnya, hanya menggunakan daging untuk menghindari peluru. Misalnya Yongki dan Susi, Yongki hanyalah Grandmaster, dia dapat melawan peluru yang menuju padanya dengan kepala besinya, Susi memiliki tubuh yang kebal, latihan seni bela diri membuat tubuhnya tak tertandingi. Kecepatan Sano sangat mengejutkan, kecepatannya 3 kali lipat dibandingkan master tingkat dewa menengah biasa, bahkan di master tingkat dewa menengah posisi rankingnya masih teratas. Tapi tetap saja dia bukanlah master tingkat dewa lanjutan, dia tidak memiliki tameng energi ki sejati. Saat dia melawan Jilson Lee yang sudah berada di master tingkat dewa lanjutan sudah merasakan banyak kerugian. Jilson Lee membiarkannya menyerangnya 10 kali, saat Sano menyerangnya di serangan ke-11, dia sudah mengerti jurus dan serangan yang digunakan Sano. Sano menghilang dari sebelah kirinya, dan dia dengan kuat menebaskan besi berkarat ke belakangnya. Suara tebasan pedangnya yang mengenai Sano terdengar. Walaupun Sano sangat cepat, tapi kekuatan dan dirinya lumayan. Dia menyerangnya 10 kali, tidak sebaik Susi menyerangnya sekali.
Melihat Jilson Lee bisa menyakiti Sano, menggunakan besi berkarat dengan kuat menebas ke badan Sano, dan Ryo langsung menarik nafas dalam-dalam, wajah Arifin Han juga terlihat sangat pucat, jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Jika Jilson Lee adalah master tingkat dewa lanjutan, ini merupakan sosok 12 dewa emas. Walaupun 12 dewa emas, tapi sekarang masih ada 2 orang yang hanya master tingkat dewa menengah, masih belum mencapai level master tingkat dewa. Bagaimana luka kalian? Kekuatan kalian bagaimana? Saat Jilson Lee hanya mengibaskan satu kebasan dan membuat Sano terpental, dia melihat Susi, Ardam, Leo dan Tuan Muda Ben yang tertegun melihatnya. Luka memang tidak separah kamu, kekuatan kami masih ada sedikit, tidak apa-apa. Kata Leo. Kenapa tidak bantu? Aku sendirian bisa mengalahkan dia? Kata Jilson Lee tak berdaya. Mendengar ucapan Jilson Lee, semuanya baru tiba-tiba tersadar. Mereka baru teringat, Jilson Lee pada dasarnya adalah master tingkat dewa lanjutan, dan juga master 10 terbaik sedunia. Dia hanya terluka, sementara menjadi master tingkat dewa lanjutan. Jika dia menggerakkan seluruh energi ki sejatinya, dia seketika akan kembali ke master tingkat dewa. Waktu tidak banyak, hanya bisa bertahan 2 menit. Jilson Lee kembali ke master tingkat dewa, Sano bukanlah tandingannya. Jika di saat ini mereka membantu, Sano pasti akan tewas. Berpikir sampai di sini, semuanya langsung menyerbu Sano, membantu Jilson Lee untuk melawan Sano. Kehebatan Sano ada di kecepatannya, tapi kekuatannya tidak terlalu besar. Aku menyerang Sano, mereka bertanggung jawab membantu. Saat semuanya menyerang Sano, Jilson Lee seketika sudah ada di hadapan Sano. Seluruh tubuhnya penuh dengan energi ki sejati, tameng energi ki sejati hitam mengelilingi tubuh luarnya tanpa henti. Melihat Sano dengan cepat menghilang di udara, dia juga dengan cepat menghilang di udara. Mereka di saat seperti ini hilang, tubuh mereka berada di dimensi kosong. Sano lebih cepat dibanding Jilson Lee, melihat bayangan tubuh Jilson Lee. Itu ada di dimensi kosong, dia demi menghancurkan tameng energi ki sejati Jilson Lee, seketika menendang Jilson Lee dengan kuat. Tameng energi ki sejati Jilson Lee semakin kuat, dia cepat atau lambat akan dikalahkan oleh Master. Tameng energi ki sejati Jilson Lee kembali berdenging, cakra hitamnya lebih lemah dibanding tadi. Tapi Jilson Lee sama sekali tidak peduli, setelah ditendang oleh Sano, Sano barulah menghilang, dan dia langsung menangkap kaki Sano. Kelebihan Sano ada di kecepatannya, jika dia selalu mengandalkan kecepatannya, kekuatan yang dikeluarkannya tidak banyak. Tapi jika dia mengumpulkan kekuatan, kecepatannya menjadi lambat. Sano ingin menghancurkan tameng energi ki sejati Jilson Lee, kecepatannya menjadi lambat dibanding tadi. Di saat itu, Jilson Lee menangkap kaki belakang Sano, dengan kuat membanting Sano ke tanah. Suara dentuman badan Sano yang dilepar Jilson dengan kuat terdengar, seketika lantai pecah dan menjadi sebuah lubang kecil dikarenakan lemparan tubuh Sano oleh Jilson Lee. Saat itu Sano terlempar sangat parah, dia sekuat tenaga bergerak di lantai, dan memutar pergelangan tangan Jilson Lee dengan kuat. Tangan Jilson Lee tidak bisa meraihnya, langsung melepaskan tangan Sano. Setelah Sano melepaskan Jilson Lee, dia langsung menghilang di udara. Lalu saat dia mau menghilang di udara, Tuan Muda Ben sudah muncul di hadapannya. Senior Sano, kamu ingin menghilang kemana? Sekujur tubuh Tuan Muda Ben dipenuhi darah, melihat senyumnya yang seram. Sano hanya menutup mulutnya tidak berbicara. Tidak usah kabur, ayo main denganku. Tuan Muda Ben tertawa dengan jahat, langsung mengibaskan kipas putihnya. Kipas putih itu langsung mengelilingi tubuh Tuan Muda Ben, sebelum Sano menghilang dia mengaitkan jari telunjuk kirinya di dada Sano. Sano menggunakan tangan kirinya memukul jari telunjuk Tuan Muda Ben, lalu dia mengaitkan jari telunjuk kanannya ke dada Sano. Saat Sano menepuk jari Tuan Muda Ben lagi, kipas putih Tuan Muda Ben mengelilingi tubuhnya, dengan cepat memukul wajah Sano. Sano merasa sakit karena dipukul oleh senjata Tuan Muda Ben, melihat Tuan Muda Ben yang marah. Tiba-tiba, tubuh kecil Susi muncul di hadapannya, dengan tubuh kecilnya sekuat tenaga mendorong ke arahnya, suara dentuman terdengar, Sano langsung melanting jauh karena dorongan badan Susi. Sedangkan saat itu, Ardam dan Leo berdua mengejar Sano. Tubuh Sano yang ditabrak tidak bisa mengeluarkan tenaganya saat di udara. Setelah Leo dapat terkejar Sano, tubuhnya langsung melompat, dia menggunakan pistol panjang menusuk Sano, dan mengibaskan pistolnya dengan keras memukul pinggang Sano. Suara pukulan terdengar, satu pistol Leo dengan kuat membanting tubuh Sano, Sano langsung memuntahkan darahnya. Saat dia terjatuh di tanah, seluruh badan Ardam melompat dan menari, dengan kedua pisaunya yang bergerak cepat, langsung menggores tubuh Sano. Suara Sano yang terjatuh di tanah terdengar, dalam 2 detik Ardam telah menggores puluhan goresan di tubuh Sano. Sano, kamu mati saja. Tuan Muda Ben menggunakan kesempatan saat Sano tidak dapat berdiri dan langsung menyerangnya. Sano masih terbaring di tanah, melihat Tuan Muda Ben terburu-buru mengarah padanya, raut wajahnya langsung berubah, telapak tangannya langsung menepuk tanah,
butiran pasir langsung masuk ke dalam mata Tuan Muda Ben. Kurang ajar, Tuan Muda Ben tidak menyangka Sano akan menggunakan cara ini, dia langsung menggunakan kipas putihnya mengibas ke arah pasir yang ditepuk oleh Sano. Saat pasir sudah terbang menjauh, Tuan Muda Ben melihat Sano sudah berdiri di depannya, satu pukulan yang kuat menghantam tubuhnya. Dia mengandalkan kecepatannya, pukulan dari tangannya ke Tuan Muda Ben lebih cepat dibanding kibasan pedang. Walaupun sebuah pukulan, tapi kekuatan pukulan master tingkat dewa sangatlah menakutkan. Jika pukulan Sano mengenai dadanya, mungkin dia akan memuntahkan darah di tempat. Kekuatan dalamku tidak sebanding dengan dirinya, walaupun bertarung dengan tinju juga bukan tandingannya, pasti akan terluka oleh pukulannya, Kak Gilson tolong aku. Tuan Muda Ben langsung menganalisa untung dan rugi jika dia bertarung dengan Sano. Satu sisi dengan kemampuannya dia mengelak pukulan yang datang dari Sano, di sisi lain dia berteriak meminta bantuan Gilson Lee. Di saat itu, sebuah tameng energi ki sejati berwarna hitam yang melindungi Gilson Lee. Saat Tuan Muda Ben sedang bertarung melawan Sano, Tuan Muda Ben hanya merasa energi ki sejati di dalam tubuhnya melonjak. Di langit muncul sebuah gelombang, raut wajah Sano berubah, dia langsung memuntahkan darah segar dengan cepat terpental jauh. Saat Sano dipukul hingga melanting jauh, Gilson Lee dengan wajah yang dingin berjalan dari belakang Tuan Muda Ben. Bab 193 Jurus Tapak Angin. Sano, kamu beneran mengira aku bukan lawanmu? Ekspresi wajah Gilson Lee sangat sini, tangannya menggenggam 5 inci besi berkarat, satu demi satu langkah berjalan mengarah kepada Sano. Sano terjatuh di tanah, dari mulutnya tidak berhenti mengeluarkan darah, di tangannya memegang pedang flamat, melihat ekspresi wajah Gilson Lee yang sangat buruk. Dia tidak pernah mengira, Gilson Lee adalah seorang master tingkat dewa lanjutan. Energi ki sejati master tingkat dewa lanjutan ini masih sedikit lemah, hampir sama dengan Rio. Jika di sampingnya tidak ada Susi, Ardam, Leo dan Tuan Muda Ben, anggota tim ini sangatlah hebat, mereka sebanding dengan master tingkat dewa menengah, Sano memang bisa bertarung dengan mereka, ada 60% bisa mengalahkan mereka. Sekarang di sampingnya ada Susi, Ardam, Leo dan Tuan Muda Ben membantu, Sano hanya memiliki 40% untuk mengalahkan mereka. Seorang master tingkat dewa lanjutan, ditambah 4 pemuda yang sebanding dengan master tingkat dewa menengah, pertandingan ini tidak mudah. Kening Sano perlahan meneteskan keringat, dia terduduk di tanah sambil berpikir. Mati saja. Tiba-tiba, mata Gilson Lee menjadi sangat kejam, dari kedua matanya memancarkan aura gelap. Dan mengibaskan besi berkarat yang digenggamnya, sebuah energi ki sejati yang berwarna hitam dengan kuat menghantam Sano. Ekspresi wajah Sano berubah, dia langsung terguling di lantai. Bang, tanda pedang tergores di posisinya tadi. Habiskan dia, Tuan Muda Ben berteriak pada Susi, Leo dan Ardam, dan mereka langsung menyerang. Guru, senior Sano tidak bisa mengalahkan Gilson Lee, bagaimana kalau kita bantu? Arifin Han melihat Sano yang hampir kalah, hatinya sedikit khawatir. Ekspresi Rio sangat serius, dia hanya melihat pertarungan ini tanpa berbicara. Di sini, Sano sedang bertarung dengan Leo, Susi, Ardam dan Tuan Muda Ben. Saat Leo, Susi, Ardam dan Tuan Muda Ben menyerbunya, Tuan Muda Ben melihat Sano menebaskan pedang tepat di depannya, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri, dan muncul di belakang Sano. Susi berteriak, langsung gadis lucu putih berubah menjadi gadis kecil berwarna emas, dengan jurus badan besi menghalangi serangan dari Sano, di saat bersamaan kedua tangannya dengan erat memeluk pedang flamat milik Sano. Sano ingin menarik pedang flamat, tetapi kekuatan Susi terlalu besar, membuat dia tidak bisa menarik keluar pedangnya, pedang itu sudah menggores kulit Susi, tapi hanya terdengar suara goresan sesama besi, pedang di tangannya tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu Leo dan Ardam juga menyerang ke depannya, Leo sekali menggunakan gerakan menembak dan menembakkan segumpal api di depan Sano. Sano barulah melepaskan pedang di tangannya dan mundur, sedangkan Ardam melewati api, tubuhnya menjadi angin puyuh hitam, satu tebasan pedang mendarat di tubuhnya. Selanjutnya tangan kiri Susi memegang kapak Ralph, dengan cepat menyerang ke depannya, satu tebasan kapaknya dengan kuat mendarat di tubuhnya. Sano baru ingin melarikan diri, Tuan Muda Ben sudah memeluknya dari belakang. Dia baru teringat Tuan Muda Ben berada di belakangnya, seketika dia mengeluarkan keringat dingin, dengan bersusah payah melarikan diri. Duar, kapak Susi dengan kuat mengenai Sano, Sano merasa setengah pundaknya mengeluarkan bunyi retak, tetapi dia masih dipeluk oleh Tuan Muda Ben, dengan cepat dia terbang bersama Tuan Mua Ben. Susi, aku masih bersama Sano, aku juga kamu pukul. Walaupun yang Susi pukul adalah Sano, tapi Tuan Muda Ben sedang memeluk Sano, dan terbang bersama Sano, sehingga dia juga merasakan getarannya. Kapakku juga tidak mengenaimu, kamu ngapain marah? Wajah Susi dipenuhi rasa tidak bersalah. Kena getarannya juga sakit, kata Tuan Muda Ben. Tuan Muda Ben langsung mendarat ke bawah bersama dengan Sano.
Leo dan Ardam langsung mengejar. Leo langsung mengangkat pistolnya, dan menusuk ke dada Sano. Sedangkan Ardam langsung menari, dengan sadis menggores tenggorokan Sano. Jika serangan Leo dan Ardam mengenai dirinya, jangankan dia yang hanya master tingkat dewa menengah, sekalipun dia seorang dewa juga tidak akan sanggup bertahan. Sedangkan Tuan Muda Ben dengan kuat memeluk kedua lengannya, membuat dirinya tidak dapat membebaskan dirinya. Melihat senjata Leo dan Ardam semakin mendekat, hatinya juga sangat ketakutan. Tiba-tiba, Sano membenturkan kedua tangannya dan mengecilkan kedua tangannya. Saat itu, lengannya yang besar langsung mengecil, seluruh tulangnya juga menjadi sangat lunak. Jurus mengecilkan tulang, Tuan Muda Ben juga terkejut. Sekali mengecil, Sano langsung mengeluarkan tangannya dan berbalik memeluk lengan Tuan Ben, lalu sekuat tenaga mendorong tubuhnya, membuat punggung Tuan Muda Ben tepat dengan pistol Leo dan pisau Ardam. Pistol Leo dan pisau Ardam sudah menyerang, dan harus menyerang sampai akhir. Tapi karena takut melukai Tuan Muda Ben, mereka berdua dengan cepat menyimpan kembali energi ki sejati mereka. Karena mereka tiba-tiba menyimpan kembali energi ki sejatinya, membuat mereka berdua langsung memuntahkan darah. Sano melihat tatapan Tuan Muda Ben sedikit aneh, langsung mengubah kedua tangannya menjadi cakar naga, dengan keluar menusuk ke tulang pipa Tuan Muda Ben. Ah! Tulang pipa dari punggungnya diambil, Tuan Muda Ben merasa sakit yang sangat luar biasa hingga berteriak. Sambil memeluk Tuan Muda Ben, dengan cepat mereka berputar 2 putaran di tempat. Sano tiba-tiba melepaskan Tuan Muda Ben, dengan sekuat tenaga mendorong dan menendang Tuan Muda Ben. Lalu muncul di hadapan Leo dan Ardam, satu orang satu tendangan, dengan kuat membuat mereka terpental. Susi menyerang ke depan Sano, langsung mengambil pedang flamat dari tangan Susi. Kekuatan Susi sangat besar, sekuat tenaga mengibas, melemparnya ke udara, membuat dia berputar 3 kali di udara. Saat Sano jatuh di tanah, Sano langsung mengikuti kekuatan Susi, sekuat tenaga melempar Susi ke udara juga. Saat Susi dengan erat menggenggam pedang flamertnya, Sano tiba-tiba melepaskan tangannya, dan membuat Susi langsung terpental di udara. Sano dengan cepat mengejar Susi, muncul di udara, tiba-tiba menggenggam punggung Susi yang tipis, menendang perut Susi dengan lututnya. Susi merasa sangat sakit, lalu Sano mengambil pergelangan tangan Susi dan memutarnya, membuat Susi melepaskan pedang flamert di tangannya. Sano dengan kuat menendang Susi ke atas, Sano mendarat dengan ringan, dan mengambil pedang flamert yang juga mendarat, mendapatkan kembali senjatanya. Saat itu, Jilson Lee tiba-tiba muncul di hadapannya, satu pukulan engan kuat mendarat di tubuh Sano. Jilson Lee muncul di hadapan Sano terlalu mendadak, dengan satu hembusan nafas Sano membereskan Tuan Muda Ben, Ardam, Leo dan Susi berempat. Tentu tidak ada tenaga menghindar dari pukulan Jilson Lee. Dia juga hanya bisa memukul Jilson Lee kembali, tan telapak tangannya sama-sama bertemu dengan telapak Jilson Lee. 2 energi ki sejati hitam bersamaan tertabrak langsung menyebabkan ledakan yang besar. Saat itu di bawah kaki mereka muncul lubang yang sangat besar, air di dalam kolam berenang langsung terbang dengan tinggi. Saat itu air kolam yang jatuh bagaikan hujan yang sangat deras, Jilson Lee dan Sano mengeluarkan energi ki sejati yang sangat tebal, kedua mata mereka di saat bersamaan mengeluarkan cahaya hitam, dan di wajah mereka juga memancarkan energi ki sejati berwarna hitam. Tidak memperdulikan tubuh yang basah karena air kolam, mereka saling menatap, kedua tangan mereka masih menyatu, bertarung dengan tenaga dalamnya, melukai lawan dengan tenaga dalam. Aku mengeluarkan seluruh kekuatanku hanya dapat bertahan 2 menit, sekarang hanya tersisa 5 detik. Wajah Jilson Lee sangat datar, kedua matanya memancarkan cahaya gelap, seluruh energi ki sejati di tubuhnya bergelombang. Kekuatan terbaikku adalah master tingkat dewa, jika aku mengeluarkan semua energi ki sejatiku, Sano pasti bukan lawanku. 5 detik terakhir, aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk melukainya, membuatnya tewas di pertarungan ini. 5. Telapak tangan Jilson Lee mengeluarkan tenaga, kaki Sano langsung tergeser. Dia melihat Jilson Lee dengan tatapan terkejut, tidak menyangka energi ki sejati Jilson Lee rupanya begitu besar, dibandingkan dengan pemimpin seni bela diri Black Dart. Siapa sebenarnya Jilson Lee ini? Dia hanya seorang tentara bayaran luar negeri, kenapa bisa memiliki tenaga begitu besar? 4. Jilson Lee terus mengeluarkan tenaganya, dari mulut Sano mengeluarkan darah. Dia merasa dia sudah tidak sanggup menahan serangan tenaga dalam dari Jilson Lee, berusaha mengumpulkan kekuatannya, dan sekuat tenaga melawan Jilson Lee dengan energi ki sejatinya. 3. Jilson Lee memakai kekuatannya lagi, Sano langsung memuntahkan darah. Setelah serangan ini melukai Sano, dia juga tidak ada tenaga lagi untuk melukai Sano. Susi, Ben, Leo, Ardam, kalian masih bisa bertarung. Sano yang sudah dilukai aku serahkan pada kalian. Guru, jika senior Sano dikalahkan oleh Jilson Lee, di kota ini sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Arifin Han langsung merasa gugup dan berkata pada Rio. Aku tentu tidak akan membiarkan Sano dikalahkan.
Rio pelan-pelan memejamkan mata, dengan telapak tangannya mengeluarkan energi ki sejati. 2. Saat Gilson Lee menggunakan tenaganya lagi, 7 lubang Sano sudah mengeluarkan darah. Tiba-tiba, pukulan energi ki sejati Rio memukul Gilson Lee. Jurus tapak angin. Hanya melihat bola energi ki sejati berwarna putih memukul tubuh Gilson Lee, saat Gilson Lee dipukul oleh bola energi ki sejati, ekspresi wajahnya berubah, dia langsung memuntahkan darah. Di saat itu, energi ki sejati Sano yang besar langsung memasuki tubuh dan nadinya, tameng energi ki sejatinya telah dipecahkan, organ dalamnya juga sudah terluka, energi ki sejati di dalam tubuhnya sudah tidak bisa melawan Sano, dia langsung terbang dengan cepat dan memutuskan serangannya. Kak! Melihat Gilson Lee yang diserang oleh Rio, wajah Susi berubah. Kak! Melihat Gilson Lee yang diserang oleh Rio, Leo, Ardam dan Ruan Muda Ben langsung berteriak. Rio! Tidak menyangka Rio menyakitinya, saat Gilson Lee dipukul, tenaga dalam yang ditahannya berubah menjadi darah, matanya seperti dipenuhi rasa ingin membunuh, melihat Rio berteriak, dia memuntahkan darah. Rio hanya menatapnya dengan sombong. Binatang ini pernah merebut senjataku, hatiku memiliki dendam dengannya. Dan dia juga mengambil ketenaranku di kamp pelatihan Sirius, jika dia keluar, mana mungkin ada urusan denganku. Tadi aku juga menyuruh Briani untuk memanahnya, aku juga sudah menyakitinya. Bagaimana kalau menyakitinya sampai habis, di gunung ini membunuhnya? Saat Gilson Lee menatapnya dengan tatapan yang ganas selama 10 detik, seperti meminta penjelasan yang masuk akal darinya. Barulah dia mengerutkan alis, dengan datar berkata, maaf, aku salah menyakiti orang. Bab 194 Dunia Persilatan penuh dengan bahaya. Sano tidak dapat diandalkan, dan bawahan Sano juga tidak dapat diandalkan, serta murid-muridnya. Dalam pertarungan hari ini, sulit untuk menjamin bahwa kaki tangan Gilson bisa berlari. Tidak, aku tidak bisa mengakui kejahatan membunuh Gilson. Hari ini, masalah ini harus ditanggung oleh Sano, latar belakang keluarga Lu sangat membingungkan, 7 putri Jimmy menikah dengan orang yang berstatus. Gilson adalah satu-satunya cucu Jimmy, dia sudah berniat membunuh Gilson, tetapi dia tidak bisa menahan kemarahan Jimmy. Mendengar hal ini, matanya langsung menunjukkan ekspresi kemarahan. Mengarahkan jarinya kepada Sano dan berteriak, bajingan, beraninya kamu menggunakan jurus transposisi untuk menyakiti cucuku? Melihat Rio seperti ini, Gilson sangat marah dibuat olehnya. Susi, Leo, Ardam dan Tuan Muda Ben juga langsung marah. Mereka hampir mengalahkan Sano. Rio tiba-tiba turun tangan, yang tidak hanya membuat mereka tidak mampu mengalahkan Sano, tetapi juga melukai Gilson, membuat mereka mungkin dibunuh oleh Sano. Bajingan, kamu tidak tahu malu. Pemimpin Wulin bagian utara, Rio benar-benar tidak tahu malu. Sano menatapnya dengan dingin. Bajingan, aku akan membunuhmu. Rio segera mengumpulkan energi ki dari telapak tangan, dan sekumpulan energi ki segera mengenai Gilson. Sialan, melihat Rio menyerangnya lagi, tatapan mata Gilson berubah. Dan dia langsung marah kepadanya, dia segera mengelak ke samping. Terdengar suara dentuman, posisinya barusan memunculkan lubang yang besar yang dibuat oleh Rio. Sano, apakah kamu masih ingin lari? Mata Rio sangat murung, sekali lagi, dia mengumpulkan energi ki sejati dan menghajar Gilson. Rio, kami akan membunuhmu. Melihat bahwa Rio menyerang Gilson lagi, Leo, Susi, Ardam dan Tuan Muda Ben sangat marah dan bergegas ke arah Rio dengan membawa senjata. Seni bela diri Rio tidak jauh berbeda dengan Sano, ketika Leo, Susi, Ardam dan Tuan Muda Ben menyerang Rio, Rio hanya menyeringai dan segera muncul orang di samping Sano. Dia memandang Sano dengan ekspresi seperti senyum, dengan tatapan ancaman di matanya. Sano bertarung dengan anak buah Gilson dalam satu area, seharusnya kemampuan bertarungmu sekarang sudah tidak sampai 50% kan? Kamu bisa mengalahkanku di masa kejayaanmu, tapi jika bertarung sekarang, aku seharusnya bisa membunuhmu dengan mudah kan? Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk membunuh Gilson, kita masih bisa berteman. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, aku bisa membunuhmu dan Gilson dalam waktu bersamaan. Bagaimana cara melakukannya, kamu lihat sendiri. Saat berbicara, Rio mengumpulkan energi ki sejati di telapak tangan. Pada saat ini, seluruh tubuh Rio mengeluarkan kabut putih, dan seekor naga putih besar muncul di antara kabut itu. Seorang master tingkat dewa lanjutan, kemampuan bertarungnya tidak main-main. Melihat Leo, Susi, Tuan Muda Ben dan Ardam bergegas menuju Rio, Sano mengerutkan kening. Dia kepikiran satu pepatah, belalang menangkap jangkrik, dan burung kutilang sudah menunggu di belakang. Dia menyadari bahwa dia dimanfaatkan oleh Leo, dia dan Gilson dimanfaatkan oleh Leo. Rio selalu menganggap dirinya sebagai seorang ahli, kebaikan dan kebenaran adalah pahlawan yang tak tertandingi, dan dia adalah orang-orang dari Black Dark. Rio tidak hanya sekedar membunuhnya, tetapi juga ingin mendapatkan kekayaannya dan memenangkan reputasi, dengan alasan menghukum kejahatan, dan mendukung keadilan.
Rio ingin membunuh dia dan Jilson. Masih tidak bergerak? Rio tertawa. Mendengar kata-kata Rio, Sano sedikit ragu-ragu. Jika dia turun tangan, dia akan membunuh Jilson dan anak buahnya. Rio mungkin ingin membunuh Jilson demi nama, membunuhnya, mengambil kekayaannya Jilson. Jika dia tidak turun tangan, mungkin dia akan mati sekarang. Pasukan Jilson tidak memiliki kemampuan bertarung. Setelah Rio membunuhnya, maka akan mudah untuk membunuh pasukan Jilson. Semuanya dilukai Jilson, membuat Rio mendapat kesempatan untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Sano menyadari bahwa dia melakukan hal yang tidak mungkin, hati bajingan ini dibandingkan dia lebih kejam dan ganas. Jangan pedulikan lagi, bunuh Jilson dan pasukannya terlebih dahulu. Ketika Leo, Susie, Tuan Muda Ben, Ardam muncul di hadapan dia dan Rio, Rio hanya tersenyum dan telapak tangannya bergetar, dan perisai energi ki sejati berwarna putih segera muncul di luar tubuhnya. Rio memberikan meraka untuk memukulnya, dan perisai energi ki sejati berwarna putih terus memberikan gelombang keras. Sano menatap mereka, dan tiba-tiba menendang Rio. Saat ini, Rio sudah membuat Jilson dan pasukannya marah. Semuanya mati-matian berusaha untuk membunuh Rio, dan mereka sudah tidak ingin membunuh Sano. Tiba-tiba, Sano tidak bisa menghindari tendangan Leo. Leo merasa sudah terlambat untuk melawan. Kaki Sano dengan secepat kilat menendang Leo. Ardam, Susie dan Tuan Muda Ben melihat bahwa kedua ahli ini sudah saling hajar-menghajar, membuat mereka sudah tidak tahan dengan Sano. Sekarang ada Rio, hatinya sangat marah. Mereka segera menyerang Sano. Sano hanya menatap mereka dengan sinis, dan dia dengan cepat muncul di belakang mereka bertiga. Ardam berbalik badan dan mengarahkan kedua pedangnya kepada Sano. Sano langsung menghajar dada Ardam. Ardam memuntahkan darah. Ketika Susie melambaikan kapak ke Sano, Sano segera muncul di belakang Susie. Tuan Muda Ben dengan cepat menghajar Sano. Sano segera meraih lengan Susie dan menyilangkan tubuh Susie dengan Tuan Muda Ben. Sialan! Tuan Muda Ben tidak berani menyakiti Susie, dia segera mengambil kembali energi ki sejati, dengan serangan kejutan membuat mereka mengeluarkan darah. Sano mendorong Susie dengan sekuat tenaga dan mendorong tubuh Susie hingga menabrak Tuan Muda Ben. Dia menendang Susie dan Tuan Muda Ben dengan keras dan membuat mereka terbang. Tuan Muda Ben, Susie, Leo, Ardam, mereka dapat bersaing dengan master tingkat dewa menengah, tetapi Sano lebih kuat, dan kekuatannya dapat mengalahkan master tingkat dewa lanjutan. Kekuatan mereka berempat jauh berbeda dari Sano. Kekuatannya benar-benar jauh berbeda. Seorang gadis 17 tahun, seorang tuan muda kaya yang suka dimanjakan dan dua orang anak muda yang sudah berlatih seni bela diri selama setengah hidupnya tidak bisa mengalahkan Sano yang mempunyai kekuatan seperti itu. Ketika Jilson ingin membantu, Sano muncul di hadapan Jilson. Dia menghajar Jilson dan membuat Jilson melangkah mundur, dan dengan cepat melangkah ke depan, mengangkat pedangnya, dan mengarahkannya ke dada Jilson, dan kemudian dia membelah pedang Sano itu, yang ada di dada Jilson. Jilson menusuk dua kali berturut-turut, Sano segera menendangnya, dan Jilson segera terbang. Ketika dia terbang masuk ke dalam kerumunan, anak buah Sano segera menjauh. Hanya menyaksikan Jilson yang terbaring lemas di tanah. Dia sudah tidak memiliki kekuatan, kajahnya memucat dan berlumuran darah. Ketika dia jatuh ke tanah, darah dari tubuhnya secara bertahap berkumpul dan membuat genangan. Dia terluka parah, sehingga membuat anak buah Sano berpikir bahwa sudah tidak perlu melawannya. Bahkan jika mereka tidak membunuhnya, Jilson akan segera mati jika dia tidak mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Jilson terbaring di tanah, terengah-engah, melihat Ardam, Leo, Susie dan Tuan Muda Ben, yang terluka sama parahnya dengan dia. Lalu dia melihat ekspresi Rio yang sombong, ekspresi Arifin yang sangat senang melihat orang menderita, wajah Briani yang tidak ada ekspresi apa-apa, dan ekspresi anak buah yang lainnya yang sombong, dan Sano perlahan-lahan datang menghampirinya. Tersenyum sedih. Kalian ini. Bab 195 Pedang Awan Merah. Jilson mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dengan korek api, berbaring di tanah, mengambil napas dalam-dalam, dan menatap langit sambil tersenyum. Saat ini, dia sudah tidak memiliki kekuatan, tidak hanya itu saja, dia juga terluka parah. Barusan dia mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan Sano, tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya. Sekarang setelah berbaring sebentar, dia merasa seluruh tubuhnya kesakitan. Luka pisau itu hanya luka kulit, yang bisa segera disembuhkan. Dua luka tembak di bahu dan dadanya terasa menyakitkan, terutama di dadanya. Entah dari mana peluru itu datang, tiba-tiba sudah mengenai dadanya. Selama dia menarik napas, seluruh tubuhnya gemetar kesakitan. Anggota tubuhnya sangat dingin sehingga hatinya lebih dingin daripada anggota tubuhnya. Dia mendesah, orang-orangnya dalam keadaan berbahaya. Atau dia terlalu meremehkan, dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Sano dan Rio. Ketika dia di luar negeri, dia berada di 10 besar, ketika kembali ke Cina, dia harusnya berada di posisi 3. Selama dia memiliki seni bela diri yang hebat, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasinya di dunia ini.
Tapi tidak menyangka, baru kembali ke Cina lebih dari 2 bulan, semua berjalan lancar untuk sementara waktu, dia banyak menanggung kerugian besar. Dia bukannya kalah terhadap Sano, tetapi kalah terhadap Rio. Jika Rio tidak turun tangan, sekarang dia sudah mengalahkan Sano. Jika aku bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini, aku berjanji, aku tidak akan melepaskan Rio. Aku tidak hanya akan mengalahkannya, tetapi juga meruntuhkannya, mengekspos wajahnya yang jelek, merusak reputasinya, setelah dia tidak memiliki apa-apa, aku memenjarakannya seumur hidup. Aku, Gilson, pasti akan membalas dendam. Menggigit bibirnya, Gilson perlahan-lahan bangkit dari tanah dan memegang erat besi yang berkarat di tangannya. Pada saat ini, besi karat di tangannya terkelupas lagi dan besi yang awalnya panjang dan lebar menjadi lebih kecil, dan secara bertahap menjadi bentuk pedang. Besi berkarat di tangannya memang sebuah senjata, sebuah pedang, pedang itu sangat tajam dan tidak duanya di dunia ini. Dia adalah master tingkat dewa, tetapi dia bukan dewa yang sebenarnya. Dia pernah melihat pedang seperti itu sebelumnya, dan menyaksikan musuh-musuhnya mendapatkan pedang seperti itu. Jika seorang petarung memiliki senjata yang sangat bagus, kemampuan bertarungnya dapat berlipat ganda. Setelah musuh bebuyutannya, Kapten Winnie, mendapatkan pedang, dia sangat menderita ketika bertarung dengan Kapten Winnie, dia sangat menyesal, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan pedang yang sama seperti Kapten Winnie. Dia mencengkeram besi yang berkarat itu dengan erat, karat pada gagang besi berkarat itu terkelupas lagi. Di bawah besi karat itu, ada cahaya terang berwarna merah. Sano, kamu masih tidak segera menghajarnya? Rio melihat besi berkarat di tangan Gilson dengan tatapan tamak, dia sudah melihat bahwa ada pedang unik yang tersembunyi di besi berkarat yang berharga ini. Aku sangat ingin melihat pedang apa yang tersembunyi di besi berkarat di tanganmu. Sano menjulurkan lidahnya, dan matanya menunjukkan ekspresi tamak. Gilson tidak berbicara. Melihat bahwa Gilson masih bisa berdiri, anak buah Sano terkejut. Susi, Tuan Muda Ben, Ardam dan Leo terluka parah, mereka juga dengan susah payah berdiri untuk membantu Gilson bertarung lagi. Namun, ketika Ardam berdiri, tubuhnya melemah dan jatuh ke tanah lagi. Dia ingin membantu tapi tidak berdaya, lalu dia mengepalkan tangannya, dan seperti ingin menangis. Coba aku lihat, harta apa yang tersembunyi di besi berkaratmu? Tiba-tiba, tatapan mata Sano menjadi menggila, dia dengan cepat muncul di hadapan Gilson dan mengulurkan tangan untuk merebut harta Gilson. Gilson menggigit lidahnya dan menggunakan rasa sakit untuk merangsang dia untuk melawan Sano. Dia segera meletakkan tangan kanannya ke belakang untuk mencegah Sano mengambil barang berharganya. Pada saat yang sama, dia menghajar Sano dengan kepalan tangan kirinya. Sano melihat bahwa dia masih bisa melawan, dia terkejut dan menghindar. Tinjuan Gilson tidak kena, dia segera mengarahkan tangan kirinya ke bahu Sano. Telapak tangan hanya menyentuh sisi bahu Sano, lalu dengan lembut menggerakkan pergelangan tangan, dan telapak tangan berada di bahu depan Sano. Sano sudah tidak memiliki banyak kekuatan, kekuatannya sudah kurang dari 50% dibandingkan dengan sebelumnya. Teknik yang digunakan Gilson adalah teknik dari sekolah Shaolin, ini semacam kungfu yang membawa kekerasan menjadi kelembutan. Telapak tangan ini seolah-olah memiliki sedikit kekuatan, tetapi Gilson akan menyembunyikan energi ki sejati di telapak tangannya, dengan sedikit kejutan, dia bisa mengejutkan Sano dan membuatnya melangkah mundur. Dengan terkejut Sano melihat Gilson. Gilson mengguncangnya dan membuatnya mundur, sepertinya dia memiliki kekuatan telapak tangan yang bagus, tapi itu tidak terlalu menyakitkan. Namun, Gilson memiliki kemampuan untuk melukainya, yang membuatnya marah. Dia segera membuat amarahnya menjadi menggila, seperti serangga dengan posisi terentang, dia dengan cepat berubah menjadi bayangan di belakang Gilson. Gilson hanya tersentak dan menoleh, Sano memukul wajahnya dengan keras. Kemudian Sano melangkah ke depan, menusukkan pedangnya ke tanah, dan sekali lagi memukul dada Gilson dengan keras dengan tangan kiri, dan memukul dadanya lagi dengan tangan kirinya dan dengan kanannya lagi. Sepasang tinju Sano terus memukulnya, dan maju ke depan sambil memukul. Belasan tinjuan mengarah ke dada Gilson berturut-turut. 3 tinjuan mengenai luka tembak Gilson, yang membuat mata Gilson terbuka lebar dan menderu kesakitan. Akhirnya, Sano membungkukkan pinggangnya ke samping, menyatukan tinjunya, memukul dada Gilson pada saat bersamaan, dan membuat Gilson terbang. Bajingan, aku masih menghargaimu. Tapi kamu menyakitiku seperti ini, masih berani menghajarku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku yang sudah sia-sia berada di dunia persilatan selama belasan tahun. Sano menarik keluar pedangnya di tanah dan melangkah menuju Gilson. Satu putaran tinjuan sembarangan, Gilson semakin parah dipukuli olehnya. Dia mengejar kecepatan, dan kecepatan memegang senjata tidak secepat kecepatan tinjuan dan tendangan. Jadi dia dan Gilson kebanyakan menggunakan tinjuan dan tendangan saat bertarung. Jika dia menggunakan pedang, Gilson masih bisa menghindar. Sekarang Gilson telah dipukuli sampai tidak berdaya olehnya, jika dia menggunakan pedang pada saat ini, Gilson tidak akan bisa mengelak.
Sano sudah membuatnya tidak berdaya, dan sekarang dia akan membunuh Jilson. Setelah Jilson dipukuli oleh Sano, Jilson bangkit lagi. Melihat ini, Sano menjadi semakin marah. Bajingan, kamu masih bisa berdiri? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Jilson juga sedikit marah, sepasang matanya secara bertahap memancarkan cahaya hitam. Belum pernah melihat bocah sepertimu yang mudah dikalahkan. Sano menggigit bibirnya. Aku memang tahan banting, ketika aku dikepung oleh orang-orang yang dibawa Kapten Winnie, 3 atasan tentara bayaran, 10 pembunuh, Grandmaster tak terhitung jumlahnya, dan ratusan ribu angkatan laut dipimpin oleh Panglima Perang Besar, aku tidak mati di hadapan mereka semua. Berapa usiamu? Jilson gemetaran, menggigit ujung lidahnya untuk membuat dirinya bernafas sebanyak mungkin. Kamu benar-benar banyak bicara. Sano menggigit bibirnya, dan dia dengan cepat berubah menjadi bayangan dan muncul di hadapan Jilson. Pada saat ini, Jilson hanya merasakan sakit yang mengerikan di seluruh tubuhnya, dan dia terpaksa menanggung rasa sakit di tubuhnya. Rasa sakit merangsang otaknya, dia menggigit bibirnya dan berteriak. Ketika dia mulai mengangkat besi karat itu untuk menangkisnya, Leo dan Susie sudah muncul beberapa meter di belakangnya. Kakak, kami datang membantu. Tidak butuh kalian. Jilson menghentikan pedang dari Sano dengan seluruh kekuatannya, terdengar suara kringge. Jilson dikejutkan oleh kekuatan Sano dan melangkah mundur. Sano bergegas lagi menghampirinya, dan menusuk Jilson lagi. Jilson mengangkat besi karat untuk menahan serangannya lagi. Sano tidak menyangka Jilson masih bisa bertarung, dia sangat marah sehingga dia segera berubah menjadi bayangan dan muncul di belakang Jilson. Dia menusuk Jilson dengan pedangnya, Jilson berbalik dan menahan dengan besi karatnya. Terdengar suara tang, karat pada besi berkarat Jilson jatuh lagi, dan besinya yang berkarat menjadi lebih kecil lagi. Sano benar-benar marah, kekuatan mulai berkurang, kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Ditambah lagi, pedang yang dia gunakan adalah senjata panjang. Saat menyerang Jilson, pedangnya tidak bisa secepat tinjuan dan tendangan. Setiap kali menyerang Jilson, Jilson masih bisa menahannya. Kecepatannya masih tidak cukup, apalagi menggunakan kekuatan untuk menusuknya. Sano terus-menerus menusuknya, Jilson mundur dan terus menahannya dengan besi karatnya. Secara bertahap, mereka berdua memulai pertarungan baru. Sano terus-menerus menyerang, Jilson terus-menerus menahan. Ketika Sano menyerang Jilson, Jilson mampu melawan balik 2 kali. Sialan, bocah ini masih bisa menahannya. Tuan, dia sudah dipukuli oleh Sano dan dirimu, dia masih bisa bertahan. Saat melihat ini Arifin kaget, melihat pertarungan antara Jilson dan Sano, senjata kedua orang itu terus-menerus mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Dia berkata kepada Rio. Apa gunanya bersikeras? Pergi ke tempat gym dan menghasilkan uang sebagai pengangkut karung beras? Seorang anak buah terlihat kesal. Briani masih tidak ada ekspresi apapun, sepasang matanya dengan tenang melihat Jilson dan tidak berbicara. Rio menyeringai dan setuju dengan pemikiran anak buah itu. Jika ahli bela diri ingin terus-menerus menyerang, mereka perlu bertarung dalam latihan. Pertempuran hidup dan mati hanya dengan memakan pil, dan latihan keras tidak ada bandingannya bahkan jika diajarkan oleh para ahli. Ketika Jilson dan Sano bertarung semakin keras, mereka berdua melupakan rasa sakit mereka dan kekuatan mereka habis. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, jika salah satu dari mereka kalah, maka akan mati. Bagaimana mungkin mereka putus asa? Ketika Sano terus-menerus menyerang Jilson dengan pedangnya, Jilson terus-menerus menahan dengan besi karatnya, dan karat pada besi berkarat di tangannya terus terkelupas. Sano menggerogoti bibirnya dan berteriak, menyerang Jilson dengan pedangnya. Jilson juga mengeluarkan seluruh otot tubuhnya, tatapan matanya semakin murung. Bajingan, kamu masih bersikeras, aku selama belasan tahun masih belum pernah bertemu lawan yang begitu sulit sepertimu. Omong kosong, aku adalah petarung peringkat 10 di dunia, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu? Kamu terus membual? Bajingan kamu? Cari mati. Sano sangat membencinya, rasanya Jilson sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan. Dia sangat marah sehingga dia tiba-tiba mengayunkan pedang di tangannya dan menusuknya ke arah Jilson. Jilson segera menangkisnya dengan besi berkarat di tangannya. Dengan percikan, Jilson dikejutkan dengan lubang besar yang muncul di bawahnya, dan besi berkarat di tangannya terus terkelupas. Ketika Sano tidak menyerang, dia membalikkan tubuhnya berulang kali. Jilson dengan cepat menghindar ke samping dan mengarahkan besi berkarat di tangannya menuju pinggang Sano. Sano segera muncul di sisi kiri tubuh Jilson dan menendang Jilson. Hanya kamu yang bisa bergerak dalam sekejap? Jilson menatapnya dengan tatapan yang galak. Dia juga dengan cepat muncul di sisi kiri Sano, menggunakan jari kiri, menunjuk ke Sano dan menekannya. Keluar! Sano dengan cepat menghajar jari Jilson.
Namun, ketika Sano menghajar Jilson, dia hanya merasakan jari tengahnya seperti patah. Jilson mempunyai teknik yang baik dalam mempermainkan jari, tinjunya tidak sekeras jari-jari Jilson. Kedua jari orang itu bertolak belakang, alih-alih mematahkan jari-jari Jilson dengan satu pukulan, malah serangannya berbalik dan jari tengahnya hampir dipatahkan oleh Jilson. Sano sangat kesal, dia dengan cepat menghilang di udara, Jilson juga dengan cepat menghilang di udara. Dalam kegelapan, mereka berdua menghilang dan dengan cepat muncul, saling menyerang satu sama lain dengan senjata di tangan mereka. Kemudian keduanya dengan cepat menghilang dan muncul, baik dengan tinjuan dan tendangan mereka saling menghajar. 3 menit setelah pertarungan, Jilson dan Sano muncul di udara lagi. Mereka saling menendang, Jilson menendang dada Sano, dan Sano menendang dada Jilson, keduanya saling menendang satu sama lain, dan mereka masing-masing mundur lebih dari 10 meter. Menggigit bibir, mereka saling memandang dengan ganas, tiba-tiba, mereka saling maju dengan senjata di tangan mereka. Kali ini, Sano memfokuskan seluruh energi ki di pedangnya, dan Jilson juga memfokuskan seluruh energi ki pada besi berkarat. Ketika dua orang saling berhadapan, mereka saling mengarahkan senjata mereka. Terdengar suara tabrakan, besi karat di tangan Jilson tiba-tiba pecah, memperlihatkan pedang yang bersinar. Pedang merah yang bersinar bersentuhan dengan pedang Sano, pedang yang berada di tangan Sano patah, pedang tajam itu mengarah ke jantung Sano. Kemudian, Jilson dan Sano mundur sampai 8 meter ke belakang. Beberapa detik kemudian, ketika Jilson terengah-engah, Sano melihat bekas pedang yang dalam di dadanya dan secara bertahap menunjukkan ketakutan yang mendalam di matanya. Pedang di tangan Jilson ternyata senjata master tingkat dewa, yang digunakan oleh Kaisar Gaozu dari dinasti Han. Sano yang berbadan tinggi itu jatuh ke tanah. Sano kalah. Melihat Jilson memegang pedang itu bersinar merah di bawah sinar bulan, dan ekspresi Ryo langsung berubah. Harta yang disumbangkan oleh klan Yehenara, nona besar keluarga Yehenara, keluarga kerajaan utara, ternyata menjadi salah satu yang memiliki 10 pedang kuno. Pada saat ini, semua orang terkejut. Bersambung.